Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video tentang asuransi syariah. Saya Hasna Raisya Putri dari absen 14. Saya Kirani Wulan dari absen 18. Saya Nabila Asafadi dari absen 27. Saya Satria absen 32. Saya Muhammad Nur Arif Wibowo, absen dari absen 25. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Menurut istilah, asuransi syariah takaful adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme, yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah kumpulan perjanjian antara pemegang dan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya yang pertama pihak tertanggung, yang kedua pihak penanggung, yang ketiga akad atau perjanjian asuransi, yang keempat pembayaran iuran atau premi, yang kelima kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, yang keenam peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Dasar hukum asuransi syariah. 1. Hukum surah dalam Al-Quran dan hadis. Quran surah An-Nisa ayat ke-9 surat ke-4. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan kesulitan duniawi seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kualitas seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama, karena terdapat praktik riba dan gharar. Oleh sebab itu, pada tahun 2001, MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI nomor 10 2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah, diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur tidak hanya asuransi konvensional, namun juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan sangat jelas dan terperinci. Hukum asuransi menurut para fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi pertama kali berdiri di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda, bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Bataviace ZN Brand Asranti Maatschappij pada tahun 1843. Perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia atau bisa disingkat ICMI. ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat TBK, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia. Kemudian melalui tim pembantu asuransi Takaful Indonesia didirikanlah PT Asuransi Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai pengusaha perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Rukun dan syarat dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi syariah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kafil. Kafil yaitu orang yang menjamin, harus balik, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah, membelanjakan hartanya. Yang kedua, makfulah. Makfulah adalah orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga, makful anhu, orang yang berhutang. Yang keempat, makful bi, utang, baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Larangan bagi orang yang melaksanakan asuransi syariah. 1. Balik. 2. Berakal. 3. Bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Yang keempat, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Yang kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Yang keenam, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Tujuan atau prinsip asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid atau berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua keadilan atau hak setiap peserta dan pengelola sesuai. Yang ketiga ta'awun atau tolong menolong. Yang keempat kerjasama. Kelima amanah. Keenam kerelaan. Ketujuh larangan praktik riba. Ke-8 larangan praktik gharar. Dan yang ke-9 larangan praktik judi. Ekonomi syariah berlandaskan Al-Quran dan hadis, mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan menghindari riba. Ekonomi non-syariah berdasarkan hukum positif dan teori ekonomi, fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan. Perbedaan utama ekonomi syariah dan non-syariah yaitu sumber hukum, tujuan, instrumen, dan prinsip. Intinya, ekonomi syariah lebih memperhatikan aspek spiritual dan sosial, sementara ekonomi non-syariah lebih menekankan pada aspek material dan efisiensi. Manfaat asuransi syariah. 1. Merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. 2. Melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. 3. Membuahkan rasa persaudaraan dan kepedulian antara sesama anggota. 4. Memberikan jaminan kepedulian dan resiko kerugian yang dideritai oleh hanya satu pihak. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.